Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa bertemu pada hari ini. Ini pertama kali saya bisa hadir beribadah bersama-sama. Tadi sudah dibacakan, nama saya Pendeta Rocky Samuel Karinda. Sekarang bertugas di GPIB Galilea Cilacap. Ya, jadi silakan mampir di GPIB Cilacap kalau sedang berada di Cilacap, ya, karena saya juga kalau ada di Purworejo saya mampir di sini. Ya, kita kembali ke bacaan kita. Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 10, satu bagian besar dari bacaan yang sebenarnya berakhir pada ayatnya yang ke-42, atau bisa kita lanjutkan sampai ke ayat 45 ketika Yesus kembali lagi ke Galilea. Jadi pasal 4 ayat 1 sampai 10 perjalanan Yesus menuju Galilea, dan kemudian dia mampir di tempat yang namanya Samaria, daerah wilayah Samaria yang tepatnya di Sikar. Ayat 9, saya masuk dulu di ayat 9. Dikatakan sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria dulu adalah bagian dari Israel, tetapi karena dijajah oleh Asyur, dan Asyur membawa orang-orang dari luar Israel itu masuk ke Samaria, maka kemudian Samaria itu bercampur baur. Akhirnya mereka dianggap lagi bukan keturunan murni bangsa Israel dari Yakub, karena sudah bercampur baur, kawin-mawin dengan orang di luar Israel. Kalau kita baca di Alkitab Perjanjian Lama, menikah dengan orang luar dari suku Israel itu tidak boleh, ya, dilarang. Tapi karena terjadi, maka mereka bukan lagi dianggap bukan lagi sebagai saudara oleh mereka sendiri, dan orang Samaria juga menganggap dirinya bukan lagi bagian dari bangsa Israel. Tetapi kalau kita baca Alkitab, kita agak bingung juga. Kadang disebut Yehuda, kadang disebut Israel, kadang disebut Samaria. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, Israel itu sejak zaman Salomo anak-anaknya terbelah dua. Ada yang namanya Israel di sebelah utara dan Yehuda di sebelah barat. Ya, di sebelah selatan, ya, seperti itu. Jadi yang disebut bangsa Yehuda itu suku Yehuda, Benyamin, dan Yusuf. Tapi Yusuf itu diganti oleh anak-anaknya, Efraim dan Manasye. Jadi hanya kurang lebih ada 3 atau 4 suku di sudi yang disebut dengan kerajaan Yehuda. Kalau yang lain lagi itu digantikan, ada kurang lebih ada 11 atau 10 suku yang lainnya, di mana mereka kemudian disebut sebagai Israel Utara. Jadi ibu kotanya di Samaria. Makanya Samaria itu kemudian dijadikan wilayah sebagai yang membelah bangsa Israel atau suku Yehuda jadi dua. Galilea, Samaria di tengah, lalu Yehuda di bawah. Makanya ketika Yesus mau berjalan menuju Galilea, jalan pintas, ya, jalan potong, ya, orang biasa bilang yang terdekat itu adalah melewati Samaria. Kalau dia melewati seberang Sungai Yordan agak jauh. Nah, Yesus berjalan ke sana mau ke Galilea, dan dia merasa capek dan letih. Lalu dia duduklah di satu tempat di Samaria. Datanglah perempuan Samaria, lalu Yesus mengatakan, berilah aku minum. Bapak Ibu, saya ingin tanya, ada nggak orang pernah bertanya kepada kita seperti itu? Berilah aku minum. Atau coba kita ukur-ukur, kita ingat-ingat, sudah berapa kali kita berikan orang minum? Gitu. Kalau ada acara di gereja, kalau air aqua sisa 1, kalau orang lain haus, saya juga haus, lebih baik saya ambil lalu saya bilang sudah habis. Tapi coba kita ingat, kapan terakhir kali kita memberikan segelas air minum kepada orang lain? Kapan, ya? Ternyata bisa saja itu tidak banyak. Dan pertanyaan ini sebenarnya tidak berkurang, karena Bapak Ibu juga akan diminta dari segi yang lain. Berilah aku tempat duduk,
Berilah aku, ya kalau diangkot misalnya ya, naik kendaraan atau bis atau kereta, berilah aku tempat duduk misalnya bagi yang lansia yang tidak ada tempat duduk. Ya, di televisi dikasih lihat kita tutup telinga pura-pura tidur, nah, seperti itu. Lalu berilah aku uang misalnya ketika kita berada di perempatan jalan lampu merah ada orang main ya, ngamen begitu ya, atau yang sekarang yang mulai muncul Silverman ya gitu, lalu lain-lain sebagainya. Itu adalah orang yang membutuhkan sesuatu di luar air, tetapi juga mengajak kita untuk tidak melangkah sedikit di luar dari rutinitas hidup kita. Ketika kita berjalan lalu orang bilang berilah aku sesuatu, kita kaget. Saya sendiri sedang mau mencari sesuatu di pasar, kok kau suruh saya kasih kau sesuatu. Ini pekerjaan yang kelihatannya sederhana, tetapi mengandung banyak makna untuk kita mengerti kehidupan yang kita jalani. Ya, jadi berilah aku minum adalah satu pertanyaan yang menggugah perempuan Samaria yang merasa tidak punya saudara lagi dengan orang Yahudi, tidak ada hubungan lagi dengan orang Yahudi. Makanya dia bilang, kenapa saya harus beri kau minum? Kau dan saya kan ada batas, ya, ada tembok yang memisahkan kita. Kita tidak lagi berhubungan sebagai keluarga besar Israel, tidak lagi, tetapi sudah bangsa Yahudi dan bangsa Samaria. Saya tidak pantas memberikan kepadamu. Ini poin yang pertama, bahwa Yesus berbicara dengan seseorang dengan memohon. Sebenarnya bukan memohon, ini kata ada mengandung kata perintah, berilah aku minum, tetapi tidak dilayani. Berilah aku minum juga satu kejujuran yang menunjukkan bahwa ini siang hari saya dalam perjalanan, saya kesulitan mendapatkan air minum, sangat haus dan letih. Itu ada di ayatnya yang ke berapa itu dikatakan bahwa ia pun meninggalkan juga sampai diberikan Yakub, sangat letih, ayat 6, dan kemudian tidak mempunyai timba. Jadi secara jujur Yesus mengatakan bahwa saya sangat butuh minum, dahaga, haus. Tetapi perempuan ini merespon dengan cara yang berbeda. Saya sebenarnya bisa memberikan, tetapi saya tidak bisa melaksanakannya, karena yang saya hadapi bukan hanya sekedar seorang yang kehausan, tetapi dua bangsa yang sudah tidak lagi saling berbicara, saling berkenal, yang dulu bersaudara sekarang saling bertolak belakang. Dia membangun tembok itu, sehingga kata berilah aku minum tidak mendapatkan respon dari apa yang diminta. Bagian yang pertama ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa apakah Yesus benar-benar sedang berbicara soal haus saja. Coba kalau kita mundur Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17, kita jadi ingat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3 ayat 16, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sudah menyatakan bahwa kehadiran Kristus karena kasih Allah, dan karena kasih Allah ini maka semua orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi kalau Yesus bertanya kemudian bertemu dengan orang Samaria yang berbeda, yang dianggap sudah terpisah, tidak lagi mau saling kenal, tidak lagi mau saling menyapa, dan tidak mau saling mengaku sebagai satu saudara, berarti kata berilah aku minum ini bukan hanya sekedar meminta atau menyuruh meminta air, tetapi sedang membuat semacam pendekatan. Saya agak kurang setuju juga mengatakan ini sebagai jembatan, tetapi sebuah tempat di mana mereka bisa bertemu. Dan tempat pertemuan itu ada di suatu sumur yang isinya air. Dan kalau sumur isinya air, maka kemudian kita akan melanjut terus kepada ayat 10. Di situ katakan bahwa Yesus tidak hanya meminta memberikan minum, tetapi Dia juga bisa memberikan yang namanya air kehidupan. Dari sini saya mau katakan begini. Pertama, yang saya katakan ketika Yesus minta berilah minum, seseorang itu perlu jujur juga untuk meminta. Meminta itu tidak hanya sekedar karena ingin memiliki,
Tetapi yang penting apakah yang ingin dia miliki itu berguna bagi kehidupannya. Bukan hanya memuaskan nafsu sesaat, tetapi merupakan kebutuhan yang sangat penting agar hidupnya itu tidak sia-sia. Jika dia melakukan sesuatu, Yesus melakukan perjalanan dari Yehuda menuju ke Galilea, dan itu adalah perjalanan yang penting. Dia belum sampai tujuan, maka dia minta, berilah aku minum karena dalam perjalanan ini aku haus dan letih. Berarti bahwa minum ini penting untuk membawa dia sampai ke tujuan. Dan tujuannya ini adalah berjumpa dengan orang-orang yang ada di Galilea. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Oleh sebab itu meminta juga merupakan satu hal yang wajar. Tetapi isinya, substansinya itu adalah demi kepentingan orang banyak. Bukan hanya untuk memuaskan nafsu sendiri. Dan di situ ada kejujuran dan ketulusan. Saya ketika baca ini saya pikir mungkin benar juga, kita juga harus belajar untuk ketika kita melakukan usaha, kita berupaya juga untuk minta bantuan orang, tetapi dengan cara yang jujur. Dan ingat, Yesus itu meminta bantuan bukan dari Yehuda di tengah perjalanan. Berarti kalau kita ingin meminta bantuan, jangan kita memulai sesuatu, belum kerjakan sesuatu lalu minta bantuan. Marilah kita kerjakan sesuatu itu, dan ketika kita memang sudah sampai ke titik di mana kita tidak mampu, boleh juga kita meminta. Dan itu menurut saya ini alkitabiah juga, ya. Tetapi, nah ini yang ada tetapinya. Ada yang lebih penting dari sekedar meminta. Meminta itu penting dalam melanjutkan kehidupan. Tetapi ada yang lebih penting juga dari sekedar meminta, dan itu di ayat 10 dikatakan. Ketika Yesus meminta, terjadi penolakan. Berarti meminta juga itu tidak selalu berarti bahwa kita akan menerima apa yang kita minta. Tetapi itu berakhir dengan penolakan. Bisa saja berakhir pada sesuatu kesimpulan bahwa saya tidak mendapat bantuan. Tapi lihat cara Yesus. Dia merubah situasi dengan mengatakan bahwa saya bisa memberi. Yaitu bukan air yang tidak bisa saya dapatkan, tetapi sesuatu yang disebut air kehidupan. Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa menurut saya, dari meminta kemudian berusaha untuk memberi, karena seperti yang Yohanes 3 ayat 16, ada kasih. Kasih tidak membuat orang marah kalau dia tidak diberikan. Kasih tidak membuat orang membenci kalau dia tidak mendapatkan. Kasih tidak membuat orang menjadi beremosi ya, yang berlebihan, atau berpikiran jelek, berpikiran negatif terhadap orang lain kalau dia tidak mendapatkan. Kasih justru mampu memutarbalikkan. Kalau kau tidak dapat memberi, saya bisa memberikan apa yang kau butuhkan. Kalau kau menyatakan kau bisa hidup dengan air sumur ini, saya katakan saya bisa berikan sesuatu yang lebih lagi dari air sumur itu. Itu bentuk kasih. Dan bentuk kasih ini berbicara tentang air yang hidup. Jadi perjalanan Yesus meminta itu dimulai dari misinya untuk membawa kasih. Bapak Ibu, kita harus belajar tentang diri kita, lihat dari perilaku Tuhan Yesus. Dari apa yang kita merasa kekurangan, ketika itu tidak terpenuhi, kita tidak berubah menjadi orang yang negatif, tetapi menjadi orang yang terus positif, yang berevolusi ya, berubah secara cepat untuk menjadi orang yang memberi. Dan ini kemudian berlanjut terus membawa perubahan, bukan hanya pada Yesus, tetapi pada perempuan itu. Ketika meminta tidak merubah sesuatu, maka memberi bisa merubah. Perempuan yang tadinya kemudian menolak Yesus, kalau kita baca pada ayat 27, 28, 29, karena Yesus mau memberi air hidup, dia pergi memanggil orang sekotanya, lalu orang yang sekota di sekitar Sikar itu bisa mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Artinya, kalau tadi Yesus meminta kepada perempuan itu bahwa dirinya diselamatkan, ketika dia berubah menjadi mau menyelamatkan perempuan itu, hasilnya luar biasa. Makanya Yesus bilang, sekarang ini saya tidak butuhkan makanan, kalau kita baca lebih lanjut, karena ada begitu banyak orang yang akan diselamatkan. Bapak Ibu pernah ditolak tidak? Pasti pernah. Yesus juga pernah. Tapi jangan jadi penolakan itu membuat kita kemudian menghindar, ya, untuk hadir di tengah-tengah dunia ini dan berkarya.
Lihat ketika Yesus merubah penolakan menjadi memberi, dari meminta tidak digubris begitu ya, tidak diinginkan, dia berubah menjadi orang yang memberi, maka keselamatan itu berubah menjadi besar. Dan kita bertanya, kok bisa seperti itu? Bapak Ibu tahu tidak apa itu air hidup? Dari mana air hidup itu? Apa yang dimaksud dengan air hidup? Kalau dulu saya di pos, saya pernah bertemu, air hidup itu air yang tidak dimasak. Air mati itu air yang dimasak. Jadi orang kebiasaan ambil minum air dari mata air, kalau dia minum, bagi mereka itu adalah air yang hidup, langsung dari mata air. Tapi kalau yang dimasak itu air mati. Apakah seperti itu juga? Mungkin saja bisa. Tapi saya ingin kasih ingat dulu, kalau di dalam Mazmur, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ia membawa aku ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Nah, sekarang saya bilang, Tuhan tahu yang namanya air. Kebutuhan manusia itu apa? 60-70% dalam tubuhnya ini adalah air. Berarti kekurangan air sangat mempengaruhi daya hidup dari manusia. Dan Tuhan tahu di mana air yang bagus. Itu kata Yakub. Dia membawa aku ke air yang tenang. Berarti kalau Yesus bicara soal aku ini air yang hidup, kalau kita baca perjanjian lama Mazmur bahwa Tuhan membawa ke air yang tenang, berarti Tuhan tahu di mana air yang bisa menghidupkan itu, sehingga domba-dombanya itu tidak mati kehausan atau kelaparan. Jadi kalau Yesus bicara air hidup adalah air yang diketahui hanya oleh siapa? Oleh Tuhan. Dan Injil Yohanes diyakini dia tidak hanya tulis Injil Yohanes, tapi dia juga menulis Injil, bukan Injil, kitab apa dalam Perjanjian Baru. Selain Yohanes itu, selain menuliskan kitab Yohanes, dia juga diperkirakan atau diyakini oleh para ahli menulis yang namanya kitab Wahyu. Nah sekarang saya ajak kita baca Wahyu 22 ayat 1. Itu hampir di penutupan Alkitab. Dari seluruh Alkitab ini Wahyu pasal 22 adalah yang terakhir. Coba kita baca Wahyu 22 ayat 1, kita baca bersama-sama. Kalau sudah dapat Wahyu 22 ayat 1, mari kita baca. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Danau itu. Jadi air kehidupan itu tidak hanya sekedar yang diberi oleh Yesus begitu saja di dunia. Sumbernya itu ada dari surga. Dan air yang menghidupkan ini sama seperti yang ada di dalam Mazmur juga yang mengatakan bahwa tanaman yang ditanam di dekat air akan tumbuh dan berbuah. Dia memberikan kehidupan jika orang mau minum atau hidup di dekat dari air kehidupan itu. Jadi yang Yesus maksudkan adalah bahwa ketika perempuan Samaria ini tidak bisa memberikan dia minum, Yesus bilang, saya akan memberikan kepadamu yang namanya air kehidupan. Sebab satu-satunya yang dilakukan manusia bukan hanya hidup dari air yang di dunia, tetapi itu juga hidup dari surga. Kan iblis juga bilang gitu kan, makan roti ini. Yesus bilang tidak, manusia tidak hanya makan roti tetapi juga makan firman Tuhan. Maka Yesus bilang tidak hanya air sumur ini, tetapi ada air yang penting, yaitu air kehidupan yang mengalir dari surga. Dan siapa pemilik air itu? Tadi anak domba Allah, Yesus sendiri pemiliknya. Jadi kalau dia kasih itu, maka perempuan ini kemudian mengetahui bahwa itulah hidup yang utama. Dan pada akhirnya dia berubah dari menolak memberi, sekarang dia mau berbagi dengan orang lain tentang air kehidupan. Dan bukan hanya satu orang dia berbagi untuk semua orang. Tadi dia menolak untuk memberi kepada Yesus, satu orang. Tapi ketika dia menerima air kehidupan, dia memberi kepada orang di satu kota. Luar biasa tidak? Luar biasa. Jadi ada dua hal di sini yang kita lihat, yang kalau kita baca soal Yesus bilang berilah aku air minum. Pertama adalah tentang pentingnya juga bahwa di dalam hidup kita juga harus mengerti bahwa ada orang lain yang butuh pertolongan.
Sehingga orang yang butuh pertolongan itu akan meminta kepada kita. Dan kita juga begitu, bahwa harus kita akui kita tidak bisa hidup sendirian. Kita juga adalah orang yang pada sesuatu saat akan tergantung pada orang lain, dan kita butuh pertolongan. Begitu kan? Oleh sebab itu marilah kita rendah hati, dan jangan kemudian menganggap diri kita adalah diri yang tidak baik. Ada orang yang sangat tinggi hati sehingga menolak pertolongan orang lain. Menurut Alkitab tidak bagus juga. Daud sendiri adalah raja berkuasa, tetapi dia banyak pertolongan dari sahabatnya Jonathan. Betul enggak? Raja Daud loh, yang diagungkan oleh seluruh Israel, bahkan kita sampai saat ini. Tapi dia adalah orang yang sangat tergantung juga bagi Jonathan, anaknya Saul. Berarti Allah juga menolong. Jadi meminta adalah sesuatu hal yang baik jika dilakukan dengan tulus dan jujur dan sesuai dengan kebutuhan hidup kita, seperti yang Yesus lakukan. Tetapi ada juga yang lebih baik, yaitu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, saya pernah di pos, dan di pos itu dipasang saluran air dari mata air. Tetapi ada kalanya dia tersumbat, dan kemudian orang yang di bawah itu tidak bisa dapat air, dan sumbatan itu harus dilancarkan ya, baru kemudian kita bisa dapat air dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Jika kita sama seperti perempuan Samaria menghambat membantu orang lain, maka kita menghentikan saluran berkat air kehidupan itu kepada sesama kita. Kita ini seakan-akan adalah keran yang dihadirkan Tuhan untuk membuka air kehidupan dimanapun kita berada. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus siap diri bahwa suatu saat akan ada orang yang datang pada kita dan memohon supaya kita membantu dan menolongnya. Nah, saya katakan begini, marilah kita bijaksana dan kemudian menjadi orang yang berhikmat untuk memberikan. Karena yang kita berikan ini sumbernya dari sorga. Ketika di sorga air kehidupan itu mengalir kepada semua orang yang ada di sana, maka itulah cerminan hidup kita. Jangan kita hambat, karena Allah selalu mengalirkan air kehidupan pada kita. Kita juga tidak menghambat air kehidupan itu bagi orang lain. Di dalam Amsal pasalnya yang ketiga dikatakan begini, ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan apa yang diminta ada padamu. Itu Amsal pasal 3 ayat 27 dan 28. Ini yang saya bilang tadi, kalau kita tahu bahwa kita selalu menerima air kehidupan dari Allah melalui pekerjaan kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan pribadi, kesehatan dan kekuatan dan lain sebagainya, marilah kita juga bijaksana untuk menghadapi orang yang meminta. Dan bagaimana bijaksananya itu? Berdoa, minta Roh Kudus tuntun, supaya ketika kita sampai di satu tempat ada orang meminta, kita bisa menjawabnya dengan benar. Ketika kita memberi, saya tidak bisa kasih tunjuk itu, karena saya juga menghadapi hal yang sama. Tetapi yang saya tahu bahwa untuk menghadapi hal yang sama, ketika ada orang meminta, saya berdoa pada Tuhan. Tuhan tolong berikan bagaimana cara saya membantu dengan benar. Nah itu, Bapak Ibu bisa bercerita kepada setiap orang tentang bagaimana bisa berhikmat dan menolong sesama. Jadilah saluran-saluran air kehidupan dimanapun kita berada. Dan ingat, orang yang menyalurkan adalah orang yang menerima air kehidupan. Dia tidak mungkin bisa menyalurkan air kehidupan kalau dia sendiri tidak ada mengalami air kehidupan. Itu yang Yesus bilang. Makanya dia bilang, minta sama perempuan itu, berilah aku air. Bukan hanya dia minta air sumur, tapi bisakah kau salurkan air kehidupan yang datang dari surga? Dan perempuan itu harus belajar untuk menyalurkannya. Pada akhirnya dia bisa satu kota dia bawa untuk bertemu dengan Yesus, karena dia sendiri sudah mengalami. Jadi Bapak Ibu bukan lagi belum menerima air kehidupan, sudah menerima. Hanya saja sumbatnya, airnya jangan disumbat. Kalau air itu disumbat, maka kita sendiri tidak akan melihat air itu. Tapi kalau air dibuka, kita akan lihat dampaknya dalam kehidupan kita.
kasih karunia Allah menyertai Bapak Ibu, dan bersiaplah setiap hari akan ada suara yang menyatakan, berilah aku minum. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah jawaban kita? Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudara. Amin.